everyone, saya Alberta Astian Serliana. Di sini saya akan sedikit menjelaskan laporan observasi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, yaitu mengenai identifikasi masalah warga negara Indonesia pada era globalisasi dan COVID-19. Program Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu dan Pendidikan Bahasa, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi. Bab pertama, yaitu pendahuluan. A. Latar belakang. Coronavirus, disebut juga COVID-19, merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan melalui flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiration Syndrome atau disingkat MERS dan sindrom pernapasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau disingkat SARS. Penyakit ini terutama menyebar di antara orang-orang melalui tetesan pernapasan dari batuk dan bersin. Virus ini dapat tetap bertahan hingga 3 hari dengan plastik dan stainless steel. SARS-CoV-2 dapat bertahan hingga 3 hari dalam aerosol selama 3 jam. Nah, sesuai hal tersebut, coronavirus hanya bisa berpindah melalui perantara dengan media tangan, baju, ataupun lainnya yang terkena tetesan batuk dan bersin. Indonesia menjadi salah satu negara positif virus corona atau disingkat COVID-19. Kasus pertama yang telah terjadi di Indonesia dialami oleh 2 warga Depok, Jawa Barat. Nah, hal tersebut diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta pada hari Senin 2 Maret 2020. Menurut Bapak Joko Widodo, kedua warga tersebut merupakan seorang ibu berusia 64 tahun dan putrinya yang berusia 31 tahun. Keduanya diduga tertular coronavirus karena adanya kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Warga Jepang tersebut terdeteksi corona setelah meninggalkan Indonesia dan tiba di Malaysia. Tim Kementerian Kesehatan atau Kemenkes melakukan penelusuran terhadap warga lainnya yang sebelumnya melakukan interaksi dengan warga Jepang tersebut selama di Indonesia. Menurut Kementerian Kesehatan, anak tersebut diperkirakan tertular coronavirus. Saat berdangsa dengan warga negara Jepang di sebuah klub di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2020, Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Ahmad Yuryanto atau disebut bahwa jumlah orang yang mengikuti acara tersebut ada 50 orang. Pada tanggal 16 Februari 2020, anak tersebut mengeluh batuk dan agak panas, kemudian berobat ke dokter. Setelah peristiwa tersebut, Kemenkes berupaya untuk melakukan tracking kepada semua orang yang ikut berdansa dan pada acara tersebut. Setelah mengumumkan kasus pertama virus corona di Depok tersebut, Bapak Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah sudah mempersiapkan fasilitas kesehatan, peralatan medis untuk merawat pasien virus corona yang memenuhi standar internasional. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan wabah virus corona di dalam negeri. Salah satu provinsi yang memiliki jumlah pasien positif corona COVID-19 yang tersebar. Pada tanggal 28 April 2020, jumlah pasien positif COVID-19 di Jawa Barat bertambah menjadi 61 orang, sehingga total kasus positif 857 orang. Untuk mengetahui jumlah penduduk dan jumlah persebaran COVID-19 di Jawa Barat dapat dilihat pada gambar di bawah berikut. Nah, di bawah ini terdapat gambar, yaitu peta persebaran COVID-19.
Selanjutnya, berdasarkan gambar, diketahui bahwa Kota Bandung dan Kabupaten Bandung merupakan daerah yang memiliki jumlah pasien terbanyak seprovinsi Jawa Barat. Berdasarkan pada gambar di atas, dapat diketahui bahwa jumlah pasien dikonfirmasi terkena COVID-19 di Kota Bandung sebanyak 9.508 orang. Jumlah pasien suspek sebanyak 2.224 orang dan pasien probable sebanyak 828 orang. Sedangkan di Kabupaten Bandung, jumlah pasien yang terkonfirmasi sebanyak 3.648 orang dan pasien probable sebanyak 940 orang. Untuk mengatasi penyebaran virus 19 di dua daerah tersebut, perlu adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan kesehatan pada diri masing-masing orang serta untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Selain itu, diharapkan semua masyarakat untuk memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan kesadaran masyarakat untuk memotivasi orang yang terinfeksi COVID-19 dan keluarga yang terkait dengan pasien tersebut untuk menjaga imun agar tetap terjaga dengan baik dan segera pulih. Dalam mewujudkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19, perlu adanya long distancing, yaitu menjaga jarak kurang lebih 1 meter sampai 2 meter dengan orang lain. Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang disebutkan oleh Bapak Yuri selaku juru bicara pemerintah, menyatakan bahwa dalam memutus rantai penambahan kasus COVID-19 diberlangsungkan pemberantasan sosial berskala besar atau disebut PSBB. Dalam penerapan PSBB di Kota Bandung dan Kabupaten, masih ditemukan banyak pelanggaran. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada artikel jawapos.com yang menyebutkan bahwa tim gabungan masih menjaring 91 pelanggar karena sebagian besar tidak memakai masker. Warga yang positif terinfeksi virus COVID-19 menurut Kepala Kepolisian Resort Kota Komisaris Besar Polisi atau Kapolresta Kombespo, yaitu Bapak Hendra Kurniawan, menyatakan bahwa negara tersebut menjalani isolasi. Polresta akan mendirikan kampung tangguh. Seluruh kebutuhan warga dicukupi. Adapun teknisnya, yaitu dengan membentuk relawan, mencukupi kebutuhan makan 3 kali sehari, serta adanya pengawasan yang diperketat di setiap RW maupun RT. Partisipasi yang telah dilaksanakan pada paragraf sebelumnya sesuai dengan pernyataan Bapak Hendra, yaitu partisipasi masyarakat menjadi kunci utama untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19. Pemerintah menganjurkan masyarakat untuk menerapkan social distancing atau pembatasan sosial dan physical distancing atau pembatasan fisik guna memotong rantai penyebaran virus tersebut. Sebagian masyarakat secara sadar dan kritis mengikuti mekanisme pembatasan sosial, tetapi sebagian lagi belum berpartisipasi. Berdasarkan kutipan di atas, dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam penanganan COVID-19 pada dasarnya merupakan kesediaan secara ikhlas dan sukarela dalam membantu kegiatan penanganan virus COVID-19 yang terjadi di daerah masing-masing agar penyebarannya tidak semakin meluas. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, maka setiap individu yang akan dimudahkan dalam pengawasan kehidupan sehari-hari oleh orang terdekat, khususnya para tetangga. Hal ini dikarenakan hampir setiap saat tetangga bertemu ataupun menyapa dengan memperhatikan jarak satu sama lain, yang dapat mengontrol ataupun meningkatkan apabila ada tetangga tidak mematuhi protokol kesehatan. Hal tersebut secara efektif digunakan dikarenakan para tetangga sudah mengetahui sifat dan karakteristik tetangga masing-masing, sehingga cara berkomunikasi menjadi lebih mudah. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas,
maka dapat dibuat suatu rumusan masalah di antaranya, yaitu yang pertama, bagaimana partisipasi masyarakat dalam penanganan pencegahan COVID-19. Kedua, bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penanganan pencegahan COVID-19 di setiap daerah. Dan yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penanganan pencegahan COVID-19 di Jawa Barat. Yang C, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibuat, maka ada pun tujuan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam penanganan pencegahan COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penanganan pencegahan COVID-19. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penanganan pencegahan COVID-19. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam dua hal, diantaranya manfaat teoristis. Penelitian ini dapat memperluas dan menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam kajian ilmu pemerintahan. Yang kedua, manfaat praktis. Nah, manfaat praktis dibagi menjadi 4 bagian, yaitu bagi universitas sebagai wawasan dan sumber informasi yang dapat memberikan tambahan referensi dan sumbang pemikiran yang dapat digunakan oleh peneliti lain. Yang kedua, bagi masyarakat sebagai masukan pemikiran dan usaha meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan COVID-19. Yang ketiga, bagi peneliti sebagai sarana bagi penulis untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis dan teoristis dalam memecahkan suatu permasalahan secara objektif dan kritis melalui karya ilmiah, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang bersifat teruji dan berguna. Bagi peneliti lain, sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan ilmu yang berhubungan dengan penelitian terkait. Selanjutnya adalah penegasan istilah. Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pemakaian istilah pada penelitian ini. Selain itu juga diharapkan agar lebih mengerti dan memahami maksud dari penelitian ini. Adapun beberapa penelitian, istilah dalam penelitian diantaranya 1. Partisipasi masyarakat. Definisi partisipasi masyarakat menurut Nasdian FT adalah proses aktif di mana inisiatif diambil oleh masyarakat sendiri, dibimbing oleh cara berpikir mereka sendiri dengan menggunakan sarana dan proses, lembaga dan mekanisme, di mana mereka dapat melakukan kontrol efektif. Definisi ini memberi pengertian bahwa masyarakat diberi kemampuan untuk mengelola potensi yang dimiliki secara mandiri. Partisipasi komunitas dalam pengembangan masyarakat adalah suatu proses pertimbangan, proses bertingkat dari pendistribusian kekuasaan dan komunitas sehingga memperoleh kontrol lebih besar pada hidup mereka sendiri. Menurut Cohen, J. and Uphoff, partisipasi adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara kerjanya. Keterlibatan masyarakat dalam menjelaskan program dan keputusan yang telah ditetapkan melalui sumbangan sumber daya atau bekerja sama dengan suatu organisasi. Keterlibatan masyarakat menikmati manfaat dari pembangunan serta dalam evaluasi pelaksanaan program. Partisipasi masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam penanganan COVID-19 serta faktor-faktor yang mempengaruhi hasilnya. Virus COVID-19 merupakan genus coronavirus beta dan memiliki karakteristik genetik yang berbeda dari SARS-CoV dan MERS-CoV. Coronavirus
coronavirus sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas, dan dapat dinonaktifkan secara efektif pada suhu lingkaran 560 Celcius selama 30 menit. Pelarut lemak seperti ether 75% etanol, disinfektan yang mengandung klorin, asam pyroxatic, dan chloroform, kecuali chlorhexidine. Berdasarkan investigasi epidemiologi saat ini, masa inkubasi COVID-19 adalah 1-14 hari dan umumnya dalam 3 hingga 7 hari. Saat ini, sumber utama infeksi adalah pasien COVID-19 dan pembawa atau carrier. COVID-19 yang tanpa gejala juga dapat menjadi sumber infeksi. Menurut pasal 1 nomor 5 dalam Permendagri nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan coronavirus disease 2019 di lingkungan pemerintah daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru, Middle East Respiratory Syndrome atau disingkat MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Berdasarkan beberapa pengertian di atas, COVID-19 merupakan virus yang menular melalui tetesan batuk maupun bersin yang berpindah dengan menggunakan media tangan dan menempel ke benda mati yang sering disentuh oleh manusia. Dengan demikian penting dengan adanya sering mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer serta menggunakan masker dalam upaya pencegahan yang paling mendasar agar tidak tertular virus COVID-19. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat berasal dari kata bahasa Inggris participation yang memiliki arti mengambil bagian atau keikutsertaan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud partisipasi adalah hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Menurut Pasaribu adalah keikutsertaan, perhatian, dan sumbangan yang diberikan oleh kelompok yang berpartisipasi. Hal ini adalah masyarakat. Menurut Cabib Soleh menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan manifestasi dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab terhadap upaya memperbaiki kualitas hidup bersama. Partisipasi masyarakat tersebut cukup luas cakupannya, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil pembangunan. Lebih lanjut, Rukmito menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi dan memahami masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Menurut Chiller, masyarakat yang berpartisipasi adalah masyarakat yang produktif, sadar akan hak-hak dan kewajiban, sadar akan hukum, dan bertekad untuk mandiri. Nah, masyarakat yang berpartisipasi memiliki karakteristik. Yang pertama, masyarakat yang kritis, yang berarti masyarakat yang mengetahui masalah yang dihadapinya dan berusaha mencegah masalah tersebut untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Yang kedua, masyarakat berdiri sendiri, yang berarti masyarakat mengetahui potensi dan kemampuannya termasuk hambatan karena keterbatasan. Yang ketiga, masyarakat yang mau berkarya. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam suatu program. Nah, berdasarkan beberapa pernyataan yang telah disebutkan
Oleh beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dan kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab serta secara sukarela dalam proses mengidentifikasi masalah, pemilihan dan pengambilan keputusan mengenai solusi alternatif untuk mengenai masalah, serta mengevaluasi perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, sini terdapat bentuk dan jenis partisipasi masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat menurut Hurairah dalam Septayasa yaitu 1. Partisipasi buah pikiran. Yang kedua, partisipasi tenaga yang diberikan partisipasi dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang yang lain, dan sebagainya. Yang ketiga, partisipasi harta benda. Nah, ini yang memberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan dan pembangunan desa, pertolongan bagi orang-orang yang biasanya berupa uang, makanan, dan sebagainya. Yang keempat, partisipasi keterampilan dan kemahiran. Yang kelima, partisipasi sosial yang diberikan orang sebagai tanda keguyupan. Nah, berdasarkan keterlibatannya, partisipasi menurut Fauzi dapat dibagi menjadi dua, yaitu partisipasi secara langsung, yaitu keterlibatan seseorang, kelompok maupun masyarakat dalam berperan aktif, baik itu menyediakan tenaga pada proses pembangunan maupun memberikan kontribusi pemikiran serta mengikuti saat pembuatan rencana kegiatan pembangunan. Yang kedua, partisipasi tidak langsung, yaitu partisipasi yang dimana seseorang mewakilkan hak partisipasinya kepada orang lain yang bisa mewakili dalam aktivitas partisipatif. Menurut Mardikanto, ada tipe partisipasi yang dibedakan berdasarkan karakteristik, yaitu sebagai berikut. Partisipasi pasif atau manipulatif, yaitu masyarakat diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi, pengumuman sepihak oleh pelaksanaan proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat, dan informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran. Yang kedua, partisipasi informatif, yaitu masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Masyarakat tidak diberi kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penelitian, dan akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat. Partisipasi konsultatif, yaitu masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi orang luar, mendengarkan, menganalisis masalah dan pemecahannya. Tidak ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama. Para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan dan masyarakat sebagai masukan untuk ditindaklanjuti. Yang keempat, partisipasi intensif, yaitu masyarakat memberikan pengorbanan atau jasanya untuk memperoleh imbalan atau insentif. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran dan eksperimen-eksperimen yang dilakukan, dan masyarakat tidak memiliki adil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan secara insentif dihentikan. Partisipasi fungsional, yaitu masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek. Membentuk kelompok biasanya setelah ada keputusan utama yang disepakati pada tahap awal. Masyarakat tergantung kepada pihak luar, tetapi secara bertahap menunjukkan kemandiriannya. Selanjutnya, partisipasi interaktif, yaitu masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan, cenderung memperlihatkan metode individual dan mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis, dan masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas pelaksanaan keputusan-keputusan mereka sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan. Dan yang terakhir, self
mobilization atau kemandirian, yaitu masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas atau tidak dipengaruhi oleh pihak luar untuk mengubah sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki. Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan teknis dan sumber daya yang diperlukan, dan masyarakat memegang kendali atas pemahaman sumber daya yang ada dan atau digunakan. Nah, yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Yang pertama, siapa penggagas partisipasi? Apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga swadaya masyarakat? Yang kedua, untuk kepentingan siapa partisipasi itu dilakukan? Apakah untuk kepentingan pemerintah atau masyarakat? Ketiga, siapa yang memegang kendali? Apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga donor? Jika pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat atau disingkat LSM yang memegang kendali cenderung lebih berhasil. Hal ini dikarenakan cenderung mengetahui permasalahan, kondisi, dan kebutuhan daerah dan untuk masyarakatnya dibandingkan pihak luar. Yang keempat, hubungan pemerintah dengan masyarakat. Apakah ada kepercayaan diri masyarakat terhadap pemerintahannya? Jika berhubungan ini baik, partisipasi akan lebih mudah dilaksanakan. Yang kelima, kultural. Daerah yang masyarakatnya memiliki tradisi dalam berpartisipasi atau proses pengambilan keputusan melalui musyawarah. Nah, ini cenderung lebih mudah dan berlanjut. Yang keenam, politik. Nah, kepemerintahan yang stabil serta menganut sistem yang transparan, menghargai keragaman dan demokrasi. Yang ketujuh, legalitas. Tersedianya atau diupayakan regulasi dalam menjalani partisipasi warga dalam pengelolaan pembangunan, terintegrasi dalam sistem pemerintahan daerah. Selanjutnya, ekonomi. Adanya mekanisme yang menyediakan akses bagi warga miskin atau terlibat atau memastikan bahwa mereka akan memperoleh manfaat atau bisa langsung maupun tidak langsung secara berpartisipasi. Selanjutnya, kepemimpinan. Adanya kepemimpinan yang disegani dan memiliki komitmen untuk mendorong serta melaksanakan berpartisipasi, dapat dari kalangan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat itu sendiri, atau tokoh masyarakat. Selanjutnya, waktu. Penerapan partisipasi tidak hanya sesaat, tetapi ditempatkan pada kurun waktu yang cukup lama. Selanjutnya, ketersediaan jaringan yang menghubungkan antara warga, masyarakat, dan pemerintah atau forum warga. Sejalan dengan beberapa faktor yang telah dijelaskan di atas, Hakiki menyimpulkan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, diantaranya faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu kegiatan, keinginan, motivasi, pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan dari masyarakat itu sendiri. Faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu peran serta pemerintah daerah dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Adapun beberapa istilah mengenai karakteristik COVID-19, yaitu 1. Kasus suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut. Orang yang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Orang dengan salah satu gejala atau tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19. Nah, orang dengan ISPA berat atau pneumovirus berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Sebagai catatan, istilah pasien dalam pengawasan PDP saat ini diperkenalkan dengan istilah kasus suspek. Yang kedua, kasus probable adalah kasus suspek dengan ISPA berat atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium real time PCR. Yang ketiga, kasus konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona 19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium real time. Kasus konfirmasi dibagi menjadi dua, yaitu kasus konfirmasi dengan gejala simptomatik, kasus konfirmasi tanpa gejala asimptomatik. Keempat, kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable dan konfirmasi COVID-19. Yang kelima, pelaku perjalanan adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri, domestik maupun luar negeri pada 14 hari terakhir. Yang keenam, discarded adalah apabila memenuhi salah satu kriteria berikut seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu selama kurang lebih 24 jam. Seseorang dengan status kontak erat yang menyelesaikan masa karantina selama 14 hari. Selesai isolasi, yaitu apabila memenuhi salah satu kriteria berikut: kasus konfirmasi tanpa gejala asimptomatik yang tidak dilakukan pemeriksaan follow up RT-PCR dengan ditambah 10 hari isolasi mandiri sejak pengambilan spesimen, diagnosis konfirmasi, kasus portable atau kasus konfirmasi dengan gejala asimptomatik yang tidak dilakukan pemeriksaan follow up RT-PCR dihitung 10 hari sejak tanggal onset dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan. Kasus portable atau kasus konfirmasi dengan gejala asimptomatik yang mendapatkan hasil pemeriksaan follow up RT-PCR 1 kali negatif dengan ditambahkan minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan. Yang selanjutnya, kematian COVID-19 untuk kepentingan surveillance adalah kasus konfirmasi atau probable COVID-19 yang meninggal. Menurut kedua tim pakar gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Wiku Adhisasmita, New Normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal tetapi ditambah dengan penerapan protokol kesehatan dan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Prinsip new normal adalah bisa menyesuaikan dengan pola hidup. Transformasi ini adalah untuk menata kehidupan dan perilaku baru ketika pandemi.
yang kemudian akan dibawa terus ke depan sampai ditemukan vaksin untuk COVID-19 ini. Untuk membiasakan masyarakat, tim gugus tugas telah siap meracik gerakan bertajuk 4 Sehat 5 Sempurna. Gerakan ini tidak sama dengan pola konsumsi makanan yang sudah ada sebelumnya. Ini lebih ditunjukkan pada pencegahan penularan virus corona. Pemulihan jargon ini karena masyarakat telah mengenal lama gerakan 4 Sehat 5 Sempurna itu. Selanjutnya, definisi operasional. Keberhasilan adalah upaya penanganan penyebaran virus COVID-19 pada dasarnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan aparatur yang mendukung. Akan tetapi keberhasilan tersebut juga dapat dilakukan oleh besarnya pengertian, kesadaran, dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia dengan nomor 319/1978 dalam Sari Judin 1991 menjelaskan bahwa berhasil tidaknya repelita akan tergantung pada banyaknya tanggapan pengertian akan partisipasi masyarakat Indonesia dalam menyambut segala tantangan pembangunan ini secara positif guna meratakan jalan bagi cucu dan generasi yang akan datang untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian dibagi menjadi yang pertama, jenis penelitian. Di dalam penelitian deskriptif ini akan menggunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini bertempat di Jawa Barat, khususnya Kota Bandung. Alasannya pemilihan pada lokasi tersebut karena lokasinya yang strategis dan ramai yang memiliki jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 tertinggi di Kota Bandung. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut perlu diidentifikasi lebih mengenai pentingnya berpartisipasi masyarakat dalam penanganan pencegahan COVID-19 di Bandung. Informan yang akan dipilih dalam penelitian diantaranya 1. Bapak Kepala Desa sebagai perwakilan dari aparat pemerintahan desa yang menjadi perantara apabila terdapat instruksi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengenai penanganan COVID-19 serta sebagai penerima aspirasi dari masyarakat. Yang kedua, bidan desa sebagai orang yang bertanggung jawab untuk memonitoring masyarakat yang terinfeksi virus COVID-19. Yang ketiga, perwakilan 1 orang dari ketua RT yang bertugas sebagai pemberi sosialisasi di lingkungan wilayahnya setelah mendapatkan instruksi dari pemerintah desa. Nah, metode pengumpulan data yaitu pertama wawancara. Pengumpulan data dengan wawancara dapat pada penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan bentuk dan faktor-faktor pencegahan, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penanganan COVID-19. Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur, di mana penelitian telah menyiapkan pertanyaan sebagai pedoman saat melakukan wawancara. Namun dalam proses pengumpulan data tidak menutup kemungkinan seorang peneliti untuk mengembangkan pernyataan tersebut, tetapi tidak dalam batas yang sesuai dengan arah
dan tujuan penelitian. Kegiatan wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi dari masyarakat. Selanjutnya, observasi. Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi dari proses partisipasi masyarakat dalam upaya penanganan COVID-19 berlangsung maupun hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga dapat memperoleh kesesuaian antara data yang diperoleh dari wawancara dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Selanjutnya, dokumentasi. Dokumentasi ini digunakan sebagai alat pelengkap dan pendukung dalam mencari data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi tersebut terkait dengan data internal, khususnya mengenai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya penanganan COVID-19 yang memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. Selanjutnya, teknik keabsahan data. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi. Cara ini dilakukan dengan mengembangkan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan untuk mendapatkan data yang kredibel dan mendalam. Yang kelima, metode analisis. Data analisis dapat merupakan kegiatan yang dilakukan setelah data dari responden terkumpul menurut. Sekian presentasi dari saya. Jika masih ada kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.